Mahfud MD wanti-wanti menantu Habib Rizik yang baru jadi ketua FPI. Di dalam SK itu, kalau dibubarkan kita secara hukum mungkin bisa digugat ke pengadilan membubarkan sesuatu organisasi. Meskipun di pengadilan kita menyatakan secara de jure bubar. Banyak sekali orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Tuhan, justru malah memaki-maki dengan semau-maunya. Dan itu secara de jure bubar. Kenapa? Karena dia SKT-nya tidak diperpanjang sendiri. Seharusnya kan diperpanjang pada tanggal 20 Juni 2019. Tapi ketika itu ADART-nya bertentangan dengan Undang-Undang Keormasan, kita suruh perbaiki. Sesudah terjadi nego lama, pada akhirnya kami tidak akan minta surat keterangan terdaftar, tidak minta surat izin katanya, karena kami tidak butuh bantuan dana dari negara. Masyarakat itu sederhana. FPI juga begitu. Di tangan Munarman, FPI mulai bersentuhan dengan ISIS dengan harapan bisa memperbesar pasukannya seperti Boko Haram dan Taliban. Munarman tahun 2015 terlihat hadir di acara pembayatan ISIS di Makassar. Dan menurut sebuah laporan, Munarman memang ingin mengambil alih FPI dan menjadikannya sebagai organisasi teroris internasional. Jadikan saya presiden 1 hari saja, akan saya musnahkan kaum radikalisme keluar dari Indonesia, akan saya ceburkan ke... Cuman karena FPI ini jago framing di media sosial dan mereka didukung oleh kelompok garis keras berbaju agama lainnya, mereka membangun narasi seolah-olah di kilometer 50 itu terjadi pembantaian oleh polisi. Dan sejak peristiwa itu, FPI dibubarkan oleh pemerintah. Alasan pemerintah, FPI adalah organisasi yang tidak berasaskan Pancasila, tetapi punya niat untuk membangun negara agama dengan konsep khilafah. Mencaci maki ulama, menghinakan ulama, bahkan dari dai-dai yang selama ini menebarkan tentang kedamaian sudah diinjak-injak oleh mereka. Mereka sudah mengecap yang katanya dai dari NU, Gus Miftah, Gus Muafik, Gus Nadir, terakhir katanya Gus Baha menjadi incaran mereka untuk dicaci maki oleh mereka. Nah, persoalannya ini kok ada sebuah pembiaran yang luar. Menantu Habib Rizik Syihab, Hanif Al-Atas, diperkenalkan sebagai Ketua FPI. Kabar tersebut mendapatkan tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD. Mahfud MD mengaku tidak mempermasalahkan menantu Habib Rizik menjadi Ketua FPI. Akan tetapi Mahfud MD mengingatkan agar tidak melanggar hukum. Silakan saja, yang penting tidak melanggar hukum. Siapapun boleh membuat perkumpulan, seperti dikutip dari Warta Ekonomi jaringan Suara.com. Mahfud MD juga mempersilahkan FPI terbaru untuk melakukan sejumlah kegiatan. Sebab menurutnya FPI tidak menggunakan nama dan simbol yang dilarang. Namun kalau menggunakan nama dan simbol-simbol organisasi yang sudah dilarang, itu melanggar hukum. Saya juga sering ikut forum pendalaman ilmu. Demikian jelasnya. Sebelumnya Hanif Al-Atas diperkenalkan sebagai Ketua FPI baru. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin memperkenalkan menantu Habib Rizik Syihab tersebut. Alhamdulillah hadir juga di tengah kita Ketum FPI Front Persaudaraan Islam yang baru, Habib Muhammad Hanif Al-Atas. Demikian kata Novel Bamukmin. Hanif saat aksi dalam demonstrasi itu membacakan tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam orasinya dari atas mobil komando, dia menyampaikan 5 tuntutan. Kemudian dia meminta agar kasus unlawful killing Laskar FPI harus dituntaskan. Dia mengatakan kasus tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang wajib dituntaskan seadil-adilnya. Hanif juga meminta agar pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap ulama yang berseberangan dengan pemerintah. Kemudian meminta agar pemerintah menjauhkan Indonesia dari oligarki.